Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita akan membahas tentang kehebatan dan keajaiban bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaan bulan Ramadan menjangkau seluruh bulan-bulan dalam 12 bulan. Artinya bahwa bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tentu ada alasannya. Ya, karena di bulan Ramadan banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, arabbuna qaribun fanunaji am ba'idun fanunadi?" Rasul, Rabb kita ini dekat atau jauh? Kalau dia dekat, maka kami akan berdoa kepadanya dengan cara pelan. Tetapi kalau Rabb kita jauh, maka kami akan memanggilnya. Maka Nabi SAW terdiam sampai datang Jibril. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyuruh Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Rabb kami dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad soal diriku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akulah yang mengabulkan setiap permintaan hambaku yang meminta kepadaku. Dan ayat ini, ayat kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, terselip di antara ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan. Di mana permulaan ayat Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadanlah bulan diturunkan Al-Quran. Baru kemudian ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Dan setelahnya, uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari orang yang berpuasa untuk menggauli istri-istri mereka. Artinya ayat kedekatan Allah terselip di antara 2 ayat yang bicara tentang Ramadan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin katakan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah ataupun kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu jauh lebih dekat di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena amal saleh itu mudah terbentuk di bulan Ramadan. Tidak ada salat terbanyak dilakukan manusia kecuali bulan Ramadan. Tidak ada puasa yang banyak dilakukan manusia kecuali Ramadan.
Tidak ada orang zakat ataupun sedekah yang banyak disalurkan kecuali bulan Ramadan. Bahkan kita lihat masjid-masjid penuh dimakmurkan kaum muslimin. Suara Al-Quran seperti suara tawon keluar dari musola dan masjid-masjid kaum muslimin. Orang-orang yang menutup aurat, wanita-wanita yang menutup aurat, yang di luar Ramadan, mereka tidak malu untuk memakai hijab. Masuk Ramadan, mereka berusaha untuk menutup aurat. Dan begitu seterusnya. Terangsang untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan yang tidak terangsang di bulan-bulan yang lainnya. Itulah kehebatan Ramadan. Keajaiban Ramadan. Karena Ramadan jami'ul arkanil Islam. Ramadan itu mencakup seluruh rukun Islam. Syahadat lebih banyak dibaca di bulan Ramadan. Salat lebih banyak dilakukan di bulan Ramadan. Bukan hanya salat wajib. Bahkan salat sunnah. Seperti tarawih umpamanya. Qiyamul lail yang diawalkan. Hampir semua masjid penuh. Kemudian zakat. Orang yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan sedekah, banyak menunggu momen Ramadan. Kemudian puasa, ya karena memang puasa itu sendiri adalah kewajiban yang dilakukan seorang hamba dari Allah. Puasa Ramadan. Termasuk juga haji. Haji dan umrah. Itu juga dilakukan di bulan Ramadan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah haji dilakukan di bulan Dhul Hijjah? Tepat di tanggal 8 sampai tanggal 13. Kenapa kemudian dikatakan haji pun bisa dilakukan di bulan Ramadan? Maksudnya adalah orang yang umrah, kemudian dia berangkat umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW di Wada. Ketika di zaman Nabi SAW ada seorang wanita menangis karena tidak ikut hajjatul wada dengan Nabi SAW, karena Rasul itu haji cuma 1 kali, tapi umrah 4 kali. Pertama umrah Hudaybiyah yang tidak jadi, tapi niat umrahnya dicatat umrah. Kemudian ada namanya umratul qadha setahun setelahnya. Kemudian ada namanya umrah al-Ji'rana yang itu dilakukan di bulan Ramadan. Lah wanita ini pernah umrah di bulan Ramadan bersama Rasul, tapi tidak ikut haji wada, tidak ikut haji perpisahan bersama Nabi SAW. Sementara Rasul tidak mengulang hajinya, cuma 1 kali seumur hidupnya. Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW menangis karena tidak ikut haji bersama Rasul. Tetapi Nabi SAW mengatakan, jangan menangis. Bukankah engkau pernah umrah di bulan Ramadan bersamaku? Maka Nabi SAW mengatakan, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Artinya bahwa Ramadan mencakup arkanul Islam. Semua rukun Islam itu banyak dilakukan di bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan sekali lagi adalah tempat ajang orang itu tazawud bittaqwa, berusaha untuk mencari bekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Carilah bekal, dan sebaik-baik bekallah ketakwaan kepada Allah, dan orang yang bertakwa di bulan Ramadan jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Tentu ada sebabnya. Di sinilah kita akan bercerita keajaiban, kehebatan bulan Ramadan, kenapa bisa manusia terangsang beribadah sedemikian rupa hebatnya di bulan Ramadan yang tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah syahrul Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadanlah bulan diturunkan Al-Quran.
Dan Al-Quran sendiri adalah petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang hendak mencari petunjuk. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengangkat segalanya. Dengan Al-Quran, seseorang bisa terangkat. Dengan Al-Quran, malam bisa terangkat. Bulan bisa terangkat. Karena Al-Quran itu mengangkat segalanya. Inna Allah yarfa'u bihadal kitaba aqwaman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran lewat malakul Jibril, lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjadi sayyidul awwalina wal akhirin, bahkan sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi sayyidul lail, pemimpinnya malam-malam. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Anda bisa bayangkan, kalau Al-Quran mengangkat derajat Jibril sehingga menjadi pemimpin para malaikat, mengangkat derajat Rasul sehingga menjadi pemimpin para nabi dan Rasul, mengangkat malam Lailatul Qadar sehingga malam itu malam terbaik dalam setahun, mengangkat bulan Ramadan sehingga kemuliaan Ramadan menjangkau seluruh kemuliaan bulan-bulan. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran ini diletakkan dalam dada-dada Anda, diletakkan di dada-dada kaum muslimin, tentu akan terangkat derajatnya. Makanya Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang terbaik di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang Amir Mekah menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Amir Mekah ini, kau datang kepadaku, siapa yang menggantikan posisimu di Mekah? Maka Amir Mekah mengatakan, Abdurrahman ibn Abza, wahai Amirul Mukminin. Subhanallah. Umar bin Khattab tidak kenal Abdurrahman ibn Abza. Sehingga dia bertanya kepada Amir Makkah ini, siapa Abdurrahman ibn Abza itu? Maka Amir Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, dulunya dia mantan budakku. Kemudian kumerdekahkan dia dan kujadikan dia wakilku. Umar terperanjat dan mengatakan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau jadikan mantan budak untuk menjadi wakilmu? Maka kata Amir Mekah mengatakan, ya Amirul Mukminin, fa innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Karena Abdurrahman ibn Abza itu, wahai Amirul Mukminin, dia pakar dengan Quran, ahlinya Al-Quran, dan dia juga mengetahui ilmu faraid. Dan dia apabila berhukum, maka dia akan menghukum manusia dengan keadilan. Kata Umar bin Khattab, subhanallah, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yaqul yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'al akharin. Subhanallah. Sungguh benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebuah kaum karena Al-Quran dan merendahkan yang lainnya pun karena Al-Quran. Al-Quran mengangkat segalanya. Makanya Ramadan menjadi mulia karena ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Inilah keajaiban dan kehebatan bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena di zaman Nabi SAW
apabila datang bulan Ramadan, maka akan terdengar suara Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin. Seperti suara tawon yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin. Tidak ada satupun bait, satu rumah min buyutil muslimin, dari rumah-rumah kaum muslimin fi zamanin Nabi SAW, di zaman Rasul, kecuali mereka mengumandangkan tilawatil Quran di rumah-rumah mereka di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun sama. Sampai-sampai Nabi SAW suatu malam keluar, kemudian melewati rumahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Didengarnya suara Abi Musa itu sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, indah suaranya. Sampai Rasul tertegun sehingga kemudian Rasul berdiri di samping rumah Abu Musa al-Ash'ari tanpa sadar waktu pun kemudian mendekati waktu fajar. Maka Nabi bergegas pulang kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh dia memanggil Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, ya Abu Musa, semalam aku berada di samping rumahmu. Aku mendengar lantunan Al-Quranmu luar biasa. Allah telah memberikan kepadamu suara kamizmar min mazamiri ali Daud, seperti suara Daud apabila sedang taranum dengan Zabur. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, kalau aku tahu semalam engkau berada di samping rumahku, ku indahkan lagi bacaanku. Begitulah para sahabat. Mereka memenuhi rumah-rumah mereka dengan tilawatil Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Berbeda dengan di zaman sekarang. Kalau Anda masuk ke perumahan, apa yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin hari ini? Quran? Tidak. Tidak ada Quran keluar dari rumah-rumah kaum muslimin. Yang ada suara musik, suara tertawa, suara nyanyian, na'udzubillah. Lalu kemana Al-Quran hari ini? Apakah ini pembenaran sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul inna qaumi qad ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Allah, kelak kaumku akan meninggalkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah. Bahkan ulama menjadikan bulan Sya'ban itu syahrul qurra, bulannya bagi para pembaca Al-Quran, bagi para penghafal Quran. Kenapa? Untuk persiapan menyambut Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini keajaiban dan kehebatan pertama bulan Ramadan. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul intisar. Bulan di mana kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh kita. Karena musuh kita itu ada 3. Hawa nafsu sendiri, syaitan, dan juga al-a'da, musuh-musuh dari luar seperti orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itulah musuh-musuh kita. Dan Ramadan syahrul intisar, kita bisa dimenangkan untuk melawan mereka. Pertama, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa manusia itu senantiasa merintahkan kepada keburukan. Dan Ramadan bisa ditekan dengan puasa. Karena syahwat bisa ditekan dengan puasa. Nabi SAW bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Wahai anak muda, kalau engkau sanggup menikah, menikahlah. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Akan tetapi, kalau kalian tidak bisa, tidak mampu untuk menikah, apa solusinya? Fa'alaikum bis-siyam fa inna lahu wija'un. Karena maka wajib bagi kalian untuk berpuasa, karena puasa itu benteng antara Anda dengan syahwat Anda. Jadi puasa itu bisa menekan syahwat. Dan syahwat itu sumbernya hawa nafsu. Bisa menekan syahwat perut. Karena bagaimanapun,
puasa itu menahan lapar dan dahaga. Artinya berusaha untuk tidak makan dan tidak minum. Subhanallah, faedahnya apa? Kalau seandainya sesuatu yang dihalalkan saja dilarang di bulan Ramadan. Sesuatu yang dihalalkan dilarang di bulan Ramadan. Seperti seseorang suami menggauli istrinya itu kan halal. Sah-sah saja. Bahkan berpahala. Akan tetapi dilarang di bulan Ramadan. Kalau yang haram saja, yang halal saja, tidak dibolehkan. Bagaimana mungkin yang haram dilakukan? Sesuatu yang mubah dilarang. Makan itu mubah, minum itu mubah. Dilarang apabila Anda sedang berpuasa. Apalagi sesuatu yang sifatnya makruh atau sampai kepada yang haram, tentu lebih dilarang lagi. Maka Ramadan mampu seseorang menekan musuh dari dalam, menekan hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, Ramadan bisa mengalahkan musuh kita dari kalangan syaitan, kalangan jin yang jahat. Karena Nabi SAW yang mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka tertutup, bahkan setan-setan diborgol. Suffidatis syayatin. Setan-setan diikat. Saya ingin tanya kepada Anda, kalau Anda dihadapkan dengan dua musuh, satu musuh terikat dan satu musuh tidak terikat, kira-kira mudah mana Anda melawannya? Tentu kita mudah melawan kepada musuh yang terikat dibandingkan musuh yang tidak terikat. Dan syaitan terikat di bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak semua terikat, kecuali hanya jin-jin yang jahat, syaitan yang jahat yang disebut dengan maradatus syayatin. Tapi itu minimalnya kita bisa melawan mereka. Terlebih saya katakan dari awal Ramadan adalah syahrul Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran paling dibenci oleh syaitan. Makanya orang ketika meruqyah yang dibacakan apa? Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengatakan apabila Al-Quran atau surah Al-Baqarah dibaca di rumah setiap kaum muslimin, maka membuat syaitan lari. Artinya, selain daripada syaitan diikat di bulan Ramadan, maka Ramadan syahrul Quran, bulan yang sangat dibenci syaitan. Dan ketika syaitan disempitkan ruang langkahnya untuk menggoda Bani Adam, maka manusia mudah untuk berzikir di bulan Ramadan. Karena orang yang dihindarkan dari gangguan syaitan, maka lisannya akan mudah berzikir. Ramadan syahrul dzikri. Jadikan Ramadan bulan berzikir. Kemudian yang ketiga, bisa melawan musuh-musuh dari luar. Baik dari orang-orang musyrik, munafik atau kafirin. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Fathu Mekah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Nasrullah dalam ayat ini adalah Ghazwatu Badrin, perang Badar. Adapun wal fath di sini artinya adalah Fathu Mekah. Artinya apabila datang kemenangan Allah di Badar dan kemenangan Allah saat Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dua perang besar ini, dua perang penentu kejayaan dan tidaknya Islam, penentu tersebar dan tidaknya Islam, adalah Badar dan Fathu Mekah. Dan Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, begitu juga Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan. Dan dua-duanya dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perang Badar adalah perang yang menentukan disembah dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tercermin dari doa Nabi SAW manusiawi. Rasul sempat ketakutan. Di malam keesokan harinya akan perang Badar, Rasul berdoa di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, Allahumma in tahlik hadil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb,
Kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, kau tidak akan disembah lagi selamanya. Kemudian ketika Fathu Mekah, maka tidak ada lagi jahiliyah setelahnya karena Mekah menjadi negeri Islam, bahkan pusat kekuatan Islam. Dari Mekah inilah tersebar Islam ke seantero dunia, tentunya setelah Madinah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan adalah ajang kemenangan. Kita dimenangkan dari musuh-musuh kita, baik hawa nafsu yang kemudian memunculkan syahwat, baik syaitan yang kemudian memunculkan syubhat, ataupun musuh-musuh dari luar. Karena hampir sejarah mencatat peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan nyaris tidak terkalahkan. Allah menangkan. Ya, karena Ramadan syahrul intisar. Bulan di mana Allah memberikan kemenangan kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan adalah syahrul mustajab ad-du'a. Ramadan itu bulan di mana setiap doa mudah dikabulkan. Di mukadimah tadi sudah saya jelaskan bahwa ayat kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya dan mudahnya Allah mengabulkan hamba-hambanya dalam doanya. Ayat tersebut diapit dengan dua ayat setelah dan sebelumnya bicara tentang Ramadan. Ya, karena Ramadan adalah bulan mudahnya Allah menerima dan mengijabah setiap doa orang yang berdoa. Oleh karena itulah para ulama menasihatkan kepada kita, walaupun Ramadan berdoa di jam berapa saja, itu mustajab. Karena memang kemuliaan bulan itu luar biasa. Tapi ada 3 waktu, kata para ulama, jangan sampai Anda tinggalkan. Ini waktu yang sangat luar biasa. Mustajab doa, waktu berkah. Dan semua orang bisa melakukannya. Jangan pernah melalaikan 3 waktu ini. Pertama, menjelang berbuka. Nabi SAW yang bersabda, "Lis-saimi da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin dibantah. Tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan itu? Inda fitri. Saat menjelang berbuka. Bahkan ulama yang lain mengatakan bahwa waktu saat menjelang berbuka itu adalah waktu di mana Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati min Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan, dan itu dimulai saat berbuka. Karena malam itu dimulai dari waktu asar. Karena malaikat-malaikat malam yang mencatat kebaikan kita itu dimulai di waktu asar dan diakhiri di waktu fajar. Maka apabila datang bulan Ramadan, kemudian Anda berpuasa di bulan Ramadan, kemudian Anda menghadapi jelang berbuka, entah 10 menitkah sebelum berbuka, entah 5 menitkah sebelum berbuka, maka angkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, karena siapapun yang mengangkat tangannya, Allah malu untuk tidak memberikannya. Innallaha hayyun karim. Yastahi min abdihi idha rafa'a yadaihi an yaruddahuma sifra. Allah itu zat yang maha malu, tapi juga zat yang maha pemurah. Allah malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian dibiarkan kosong, tidak diberikan apapun. Allah malu. Maka angkatlah tangan Anda menjelang berbuka. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, bebaskan suamiku dari neraka. Ya Allah, bebaskan istriku dari neraka. Ya Allah, bebaskan orang tuaku dari neraka. Ya Allah, bebaskan anak-anakku dari neraka. Ya Allah, bebaskan orang-orang yang kucintai dari neraka. Harusnya itu yang kita lakukan. Tapi betapa banyak orang-orang yang melalaikan saat menjelang berbuka.
sama sekali tidak memperhatikan. Itu waktu yang sangat luar biasa, mustajab doa, dan itu permulaan Allah mencatat hamba-hambanya yang akan dimerdekakan pada hari kiamat dari neraka. Dan ingat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang nyata. Satu. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Jangan pernah Anda tinggalkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam akhir. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil laylil akhir. Wa dhalika kulla laylatin. Faqala li ibadihi man yad'uni fa astajibalah. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, kata Rasul. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam dari atas ke langit dunia. Dan itu dilakukan setiap malam pada sepertiga malam akhir. Kemudian Allah akan berfirman, siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang meminta aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Saya kira di bulan Ramadan, orang bangun di sepertiga malam akhir itu sangat mudah. Karena pasti orang itu akan bangun di sepertiga malam akhir. Kenapa saya katakan pasti bangun? Karena itu waktu sahur. Waktu sahur, waktu berkah. Tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat berkah. Dan berkah itu luzumul khair wastiqraru. Tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Itulah berkah. Maka sepertiga malam akhir adalah waktu berkah. Dan berkah sesuatu yang sangat dicari manusia. Sampai Nabi SAW selalu menyebut-nyebut kalimat berkah. Dalam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh artinya berkah. Meminta keberkahan. Dalam doa kunut, wabarik lana fima a'tait. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan. Dalam setiap Nabi SAW apabila datang dari safar kemudian melihat gerbang Madinah, maka Rasul berdoa, Allahumma barik li madinatina. Allahumma barik li sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kepada Madinah kami. Apabila Nabi SAW datang kepada orang yang baru melaksanakan akad nikah, maka Rasul mengajarkan kepada kita, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khairin. Berkah yang dicari. Dan sahur adalah waktu berkah. Waktu berkah. Maka sisakan waktu sahur itu. Sebelum atau sudah sahur, sebelum subuh. Tidak usah lama-lama. 5 menit, 10 menit. Angkat kedua tangan. Meminta kepada Allah hidayah. Meminta kepada Allah jannah. Idza sa'altumullah fas'alul firdausil a'la, kata Rasulullah. Apabila meminta sesuatu kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah firdausil a'la. Surga tertinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Atau minta apapun. Silakan. Itu waktu mustajab doa. Minta kebaikan. Kemudian yang ketiga, setelah subuh, sebelum syuruk. Itu waktu yang berkah. Nabi yang mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya, maksudnya setelah fajar, sampai syuruk matahari menyingsing dan meninggi satu tombak. Itulah rahasia keberkahan. Maka jangan jadikan tidur. Karena banyak orang yang kemudian karena merasa bangun malam untuk sahur, setelah sholat subuh, kemudian pula dikodok tidurnya. Tidur lagi sampai kemudian jam 7, jam 8. Padahal itu waktu berkah, jangan tidur. Tapi gunakan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di situ ada satu ibadah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia berzikir dan membaca Al-Quran, kemudian sampai matahari terbit meninggi satu tombak, kemudian Anda berdiri melaksanakan 2 rakaat salat syuruk, apa kata Rasul? Pahalanya kahajjati wal umrah tamman-tamman. Pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Ramadan adalah bulan di mana doa-doa kita dimudahkan untuk dikabulkan. Dan ini bagian dari keajaiban Ramadan. Kemudian yang keempat, Ramadan itu membentuk akhlak.
Ramadan itu membentuk akhlak. Termasuk puasa di dalamnya membentuk akhlak. Salah satunya akhlak kepekaan kepada manusia. Karena ketika orang itu lapar, dia merasakan bagaimana orang lain lapar. Terkadang ada sebagian kaum muslimin yang mungkin mereka berada di tempat-tempat musibah, di kem-kem musibah, atau mungkin negara-negara miskin, yang terkadang Ramadannya bukan hanya 1 bulan dalam setahun, tapi dalam setahun itu semua Ramadan. Seolah-olah puasa terus karena tidak pernah makan. Ketika kita diajarkan untuk lapar, untuk dahaga, maka kita dididik untuk menjadi orang yang peka dengan sosial. Menjadi orang yang kemudian memikirkan para fuqara wal masakin. Ali radhiyallahu an suatu ketika bernadar. Ketika salah satu anaknya sakit, entah Hasan Husain, dia mengatakan kalau Allah sembuhkan Hasan ataupun Husain kali itu, kata Ali, aku akan bernadar berpuasa 3 hari berturut-turut. Allah takdirkan Hasan atau Husain yang sakit itu rupanya sembuh pula. Maka Ali pun berpuasa selama 3 hari. Di hari pertama, Fatimah radhiyallahu anha berusaha untuk membahagiakan suaminya. Dia pun mencari sesuatu yang bisa dimakan. Setelah dapat, dia berusaha untuk memasak, kemudian menghidangkan makanan yang paling enak untuk suaminya saat menjelang berbuka. Subhanallah. Hampir-hampir maghrib pun tiba. Tiba-tiba rumahnya diketuk. Kemudian dibuka. Rupanya yang mengetuk rumah Ali radhiyallahu an adalah orang miskin yang sedang kelaparan. Kemudian Ali radhiyallahu an melirik kepada orang miskin itu sesekali dan melirik kepada Fatimah seolah-olah mengatakan, ya Fatimah, bagaimana kalau seandainya makanan ini kita berikan kepada orang yang miskin kelaparan itu? Akhirnya kata Fatimah, silahkan. Maka Ali memberikan makanan yang lezat itu kepada orang miskin yang kelaparan. Akhirnya Ali hanya berbuka dengan aswadan, kurma kering dan air putih saja. Makanan itu diberikan kepada fakir miskin tadi. Kemudian hari kedua terulang. Fatimah sudah masak dengan masakan yang enak. Ketika menjelang berbuka, tiba-tiba pintunya diketuk lagi. Ketika dibuka, rupanya anak yatim yang sedang kelaparan. Kata Ali, ya Fatimah, bagaimana kalau hidangan itu kita berikan kepada anak yatim ini? Kata Fatimah, silahkan. Kembali Ali hanya memakan aswadan, kurma kering dan air putih. Hari ketiga terulang lagi. Fatimah sudah masak dengan masakan yang lezat, yang enak. Saat menjelang berbuka, rupanya diketuk lagi rumahnya. Setelah kemudian dibuka, rupanya tawanan perang kafir. Tawanan perang Badar. Yang kafir, kelaparan. Kata Ali radhiyallahu anhu kepada Fatimah, bagaimana kalau makanan ini kita berikan kepada tawanan itu? Kata Fatimah, silahkan. Maka kembali Ali radhiyallahu anhu makan aswadan, kurma kering dan air putih. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat kepada Ali radhiyallahu an. Dan bagaimana sedekah Ali yang luar biasa, yang kalau seandainya Quran tidak menceritakan, tentu kita tidak tahu ceritanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna ala hubbihi wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yut'imuna ta'aman. Mereka Ali radhiyallahu an dan juga istrinya Fatimah, wa yut'imuna ta'an, memberikan makanan, ala hubbihi, padahal dia sendiri menghendaki makanan itu. Kepada siapa? Pertama miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada orang yatim, wa asiro, dan kepada tawanan perang. Subhanallah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lihat bagaimana para sahabat Rasul mendahulukan orang lain padahal mereka sendiri kesusahan. Ya, kenapa Ali radhiyallahu an kemudian sayang kepada orang miskin, sayang kepada orang yatim, sayang kepada para tawanan perang yang kelaparan, akhirnya makan diberikan kepada orang-orang ini? Karena ketika itu Ali sedang berpuasa, dan puasa itu membentuk kepekaan sosial.
Gara-gara puasa akhirnya cinta dengan fuqara wal masakin. Karena puasa itu membentuk akhlak. Puasa itu membentuk akhlak. Ya, luar biasa. Itulah keajaiban Ramadan. Dan yang terakhir, karena waktu juga, banyak sebenarnya pembahasan tentang keajaiban dan kehebatan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan adalah syahru al-maghfirah wa rahmah. Bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala melimpah di bulan Ramadan. Dan rahmat Allah menyebar di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan ibadah yang sangat penting ataupun ibadah inti di bulan Ramadan, tentu selain melaksanakan kewajiban Allah Azza wa Jalla adalah 3: puasa, tarawih, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan 3-tiganya disebutkan dalam redaksi hadis Nabi SAW, man sama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Lailata Qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa, dalam riwayat, barang siapa yang salat tarawih, dalam riwayat, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, penuh dengan iman, meyakini perintahnya, meyakini anjurannya, wahtisaban dan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya apa yang sudah berlalu. Subhanallah. Dengan kita berpuasa, Allah mengampuni dosa kita. Dengan sholat tarawih, Allah mengampuni dosa kita. Dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah mengampuni dosa kita. Ya, karena Ramadan juga terdiri dari 3 kata ra, mim, dad. Ramadan. Ramadan yarmadu. Artinya membakar. Apa yang dibakar di bulan ini? Yang dibakar adalah yarmadu dzunub, di mana dosa-dosa kita dibakar selama Ramadan. Sehingga keluar Ramadan saja, kalau kita selama Ramadan meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi anehnya, banyak orang-orang yang masuk di bulan Ramadan, masuk di awal Ramadan, dan dia sukses sampai hidup di akhir Ramadan, keluar Ramadan 1 dosa pun tidak diampuni. Na'udzubillah. Sampai Jibril berdoa kepada Allah, ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, adraka Ramadan, falam yughfar min dunubi. Celaka dan binasa, celaka dan binasa, celaka dan binasa, orang yang masuk bulan Ramadan, 1 dosa pun tidak diampuni, kata Jibril. Kata Nabi SAW, fakultu amin. Aku aminkan doanya. Oleh karena itulah maka ini kesempatan emas. Ketika kita susah untuk bertobat di luar Ramadan karena terlampau banyak godaan dan rintangan, baik dari hawa nafsu ataupun syaitan. Sementara Ramadan, hawa nafsu mudah ditundukkan, syaitan mudah dilawan, bahkan musuh-musuh pun mudah dimenangkan. Kenapa tidak kemudian kita berubah? Karena Ramadan itu syahrut taghyir, bulan perubahan. Jangankan lagi manusia, alam semesta ini dirubah dengan Ramadan. Ramadan bisa merubah sorga. Ramadan bisa merubah neraka. Lihat, sorga yang tadinya tertutup dengan datangnya Ramadan terbuka. Bahkan ada yang menyerukan kepada kita, ya bagil khairi aqbil wa ya bagi syarri aqsir. Wahai orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk. Siapa yang mencari kejahatan, keluar. Dan pintu neraka yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Bahkan Ramadan membuka pintu-pintu langit. Alam semesta berubah. Dengan kedatangan Ramadan merubah alam semesta. Merubah alam jin, setan-setan terikat. Kalau merubah alam jin, merubah alam semesta, membuka pintu-pintu langit,
membuka pintu-pintu sorga, menutup pintu-pintu neraka. Kalau alam semesta, sorga, neraka, alam jin bisa dirubah di bulan Ramadan, kenapa Anda tidak bisa merubah diri di bulan Ramadan? Bukankah Ramadan syahrul taghyir? Bulan kita bisa merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi yang baik? Aneh kalau tidak bisa berubah. Ini di antara keajaiban Ramadan. Kehebatan bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan usia sehingga kaki kita bisa menginjak bulan Ramadan. Bagaimanapun kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian karena tidak ada bekal terbaik kecuali takwa.